Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dan pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tak berhenti bersyukur pada Allah karena Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Tidak ada detik dalam kehidupan ini kecuali di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang di dalam kenikmatan yang Allah berikan padanya, kenikmatan itu digunakan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat ini dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita serta memberikan taufik dan kemudahan bagi kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan pula kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan kita bisa pula meneguk air di telaganya di saat semua orang datang lalu terusir, dan kita tidak termasuk orang-orang dan golongan yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pagi ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tajridut Tauhid. Pada pagi ini masuk halaman yang ke-24, Al-Aslul Tsamin, bagian yang ke-8. Ya, ini juga merupakan bagian dari hal yang penting dari kaidah-kaidah tauhid. Di sini Syekh Faisal mengatakan yajuz du'a al-makhluq wal istighatsatu bihi bisyartaini. Boleh berdoa kepada makhluk dan meminta pertolongan dengan dua syarat. Ayyakuna hayyan, makhluk tersebut masih hidup, orang yang kita mintai doa itu masih hidup. Hadiran, ya, berada, hadir di depannya. Ghairu ghaib, tidak ghaib, hidup kemudian dia ada, ya, di hadapannya. Jadi orang tersebut tidak ghaib. Yang kedua, wa ayyakuna qadiran, dan boleh pula kita minta tolong jika pada perkara-perkara yang mana mampu dilakukan oleh hamba tersebut, oleh seseorang tersebut. Inilah dua hal yang mesti kita pahami. Yang pertama, hidup tidak gaib, hadir tidak gaib. Yang kedua, mampu dia melakukan apa yang kita minta tersebut. Man da'a makhluqan aw istaghatha bihi, barang siapa yang berdoa meminta kepada makhluk dan meminta pertolongan padanya, wa huwa hayyun hadirun qadirun, dia hidup kemudian dia hadir
ya, kemudian dia mampu. Lam yakun bidzalika 'abidan li ghairillah. Tidak dengan melakukan hal tersebut menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang minta tolong, ya, agar dia menolongnya idza kana hadiran, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel meminta tolong kepadamu Musa. Jadi kalau orangnya hidup hadir, ya, maka seperti mana orang-orang Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sebagaimana Allah katakan, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Orang dari golongannya minta tolong kepada beliau untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Nabi Musa ada dan hadir bersama mereka. Yang kedua, Bani Israel meminta sesuatu yang bisa memberikan kepada mereka kemenangan. Nah, Nabi Musa alaihissalam meminta agar diberikan kemenangan. Seperti dalam ungkapan orang lain, aghith in kana 'indaka khair. Tolonglah jika engkau memiliki kebaikan. Nah, wa 'ala hadza fayakunu du'a ghairillah syirkan fi ahwalin thalatha. Maka dari pembahasan di atas tadi kita bisa menyimpulkan bahwa berdoa kepada selain Allah, ya, syirik kita bisa lihat pada tiga keadaan. Al-ahwal allati yakunu fiha du'a ghairillah syirkan, maka sesuatu yang dilakukan atau keadaan berdoa kepada selain Allah itu syirik dalam tiga kondisi ini. Tiga kondisi ini meminta kepada selain Allah dan itu dihukumi kesyirikan pada tiga keadaan ini, ya. Misalnya tadi seperti yang kita katakan, meminta kepada orang yang hidup, kepada orang yang hadir di depannya, itu tidak masalah, ya. Yang pertama adalah ayas'alahu ma la yaqdir alaihi illallah wahda. Meminta sesuatu, ya, memohon, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan olehnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh. Meminta sesuatu dan sesuatu itu tidaklah bisa dilakukan oleh seseorang, ya, kecuali Khalik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kahidayatil qulub, meminta petunjuk hati. Ya fulan ibni fulan, tolong berikan petunjuk kepada hatiku. Bisakah seperti itu? Tidak. Karena petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu hidayah terbagi kepada dua, hidayatul bayan wal irsyad, itu boleh dan biasa siapa saja bisa melakukan, memberikan nasihat, memberikan arahan, bimbingan dari ayah ke anak, dari teman ke teman, dari guru ke murid, itu boleh dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, hidayatul bayan wal irsyad. Adapun hidayatul taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kita arahkan, yang dinasihati, dijelaskan, tapi walaupun berkali-kali nasihat itu diberikan, tapi tidak ada perubahan. Karena yang merubah bukan nasihat, yang merubah seseorang itu adalah taufik dari Allah. Allah yang memberikan, ya, hidayah kepada hatinya. Nah, hidayah tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah. Wa maghfiratuz dzunub, sama mengampunkan dosa. Pengampunan dosa itu hak tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada buya, kiai, fulan, atau dengan membayar sesuatu, mengeluarkan uang, dengan uang itu dibayarkan kepada kiainya, dengan itu dosanya terhapuskan. Tidak. Ya fulan ibnu fulan, Allah maghfirlillah, bisa. Karena hak pengampunan itu milik Allah, ya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, wa injabil walad. Yang ketiga contohnya, fulan, ya, tolong
berikan kepadaku anak, semoga ya istriku bisa hamil. Tidak bisa. Kalau proses masalah kehamilan, masalah rezeki dan anak, itulah masalah rezeki, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Minta tolong sama si fulan ya agar bisa memberikan keturunan. Datang kepada si fulan agar bisa memberikan keturunan. Pak, sudah sekian lama saya menikah tapi saya belum punya anak, tolong berikan kepada saya keturunan. Yang beri keturunan bukan dia. Dia pun kalau punya anak, dia tidak mampu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya kepadanya. Yang memberikan petunjuk kepada hati, yang bisa mengampuni dosa, dan yang bisa memberikan keturunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa nuzul ghaits, meminta agar diturunkan hujan. Ya, tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Yang menurunkan dan menahan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang kita minta yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu, maka kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita minta dan dia tidak mampu melakukan itu kecuali Allah, maka itu tidak boleh kita meminta, dan perbuatan itu tercela. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in min syai'in illa indana khazainu. Tidaklah segala sesuatu itu kecuali di sisi kami perbendaharaannya, Allah yang punya. Wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Dan tidaklah kami turunkan kecuali dengan kadar yang telah ditentukan pula. Allah yang mengatur berapa kadar hujan yang turun. Allah yang mengatur berapa si fulan punya anak. Allah yang mengatur dosa diampunkan atau tidak. Allah yang mengatur dia mudah mendapat petunjuk dan dia tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Di dalam surat Yunus ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah pada seseorang, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika dia menginginkan untuk kamu sebuah kebaikan, maka tidak ada orang yang bisa menolaknya. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jadi Allah punya kuasa. Jika Allah timpakan musibah pada satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolak. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seseorang atau suatu kaum, maka tidak ada pula yang bisa tidak ada pula yang bisa menolaknya kecuali dia. Jadi kebaikan yang Allah berikan tidak ada yang bisa menolak. Keburukan atau musibah yang Allah timpakan tidak ada pula yang bisa menolaknya. Jadi segala sesuatu itu telah ditakar oleh Allah dengan takaran yang bijak. Tidak ada sesuatu itu melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Keadaan pertama, boleh kita meminta pada sesuatu yang mampu dilakukan oleh seseorang, dan tidak boleh kita meminta pada sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan contoh-contoh tadi. Yang kedua, ayad'u mayyitan wa yas'alu. Dan ini adalah perbuatan syirik. Meminta kepada yang mati, memohon berdoa kepada yang mati dan meminta kepadanya. Orang yang mati tidak punya kuasa. Orang yang mati sudah terputus amalan dia. Bahkan justru dia yang butuh kepada doa yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 13 sampai 14, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kamu sembah selainnya, orang-orang yang kamu minta selain kepadanya, la yamlikuna min qitmir, tidak punya kuasa sedikit pun, walau sebesar setipis ari-ari. Kita tahu ari-ari tipis, itu saja tidak punya mereka. Bayangkan, apakah kita menyembah kepada selain Allah? Apakah kita meminta kepada selainnya?
makhluk itu seperti kita dan kita tidak punya kuasa dan daya upaya, dia juga demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ma yamlikuna min qitmir, sebesar ari-ari pun tak punya kuasa. Jangankan untuk memberikan hidayah, memberikan keturunan, memberikan ini dan itu, mereka tak punya apa-apa. Orang sudah meninggal terputus segala daya dan upaya. In tad'uuhum, meskipun kalian meminta, memohon kepadanya, berdoa kepadanya, la yasma'u du'aakum. Allah katakan, kalian safar dari jauh, dari tempat yang jauh menuju makam fulan, kemudian bermalam di sana, melakukan ritual-ritual tertentu, kalian minta kepadanya, jikapun kalian meminta kepadanya, berdoa kepadanya, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak pernah mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, andaikan ini mereka mendengarkan permintaan kalian, maka mereka tak akan mampu untuk memberikan permintaan kalian itu. Bayangkan sebuah kalimat atau kalimat yang sangat luar biasa. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka ini mendengarkan, maka mereka tak mampu memberikannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, lebih parah lagi, di hari kiamat nanti mereka mengingkari dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang beri kepada kamu berita kecuali seperti Allah yang maha teliti. Jadi siapapun yang meminta kepada yang sudah mati, hentikan, karena itu perbuatan sia-sia. Dia tidak mendengarkan. Bacalah firman Allah ini, wahai saudaraku, baca firman Allah ini berulang-ulang sehingga Anda paham bahwa bisa menghentikan dan bisa meninggalkan perbuatan syirik itu. Mereka-mereka yang kamu minta, yang kamu sembah selain dia, tak punya kuasa setipis perut, setipis kulit ari. Andaikan mereka, kalian tetap berdoa kepada mereka, mereka tak akan mendengarkan. Andaikan mendengar, mereka tak akan memberikan apa yang kalian minta. Dan lebih parah, di hari kiamat kelak mereka mengingkari kekufuran kalian. Bayangkan. Fasamallahu du'al amwat wal ahjar syirkan. Allah Subhanahu wa taala menamakan meminta kepada yang mati dan meminta kepada batu, pohon dan lain sebagainya, apapun bendanya, itu adalah kesyirikan. Ikhwatal kiram, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Adakah orang yang lebih sesat dari siapa? Dari orang-orang yang memohon kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan pernah memberikan permohonan mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doa mereka lalai. Wa idza husyrun nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Lebih parah lagi, ketika nanti di hari kiamat kelak, mereka-mereka yang mereka minta, mereka sembah itu menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Man di sini kama dzakarna al-aqil anna al-ma'budina min dunillahi al-maqsudin fi hadhihi al-ayati bashar aw jin aw malaika. Man di sini, wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu, baik itu manusia, malaikat, jin, dan tak akan mampu memberikan permintaan kalian. Sangat jelas di dalam ayat ini, orang yang meminta, memohon kepada selain Allah itu sesat, dan tidak ada orang lebih sesat daripadanya. Dia hidup atas izin Allah, dia bisa menghirup udara atas izin Allah, dia bisa melihat atas izin Allah, dia bisa mendengar bicara atas izin Allah, bisa berjalan memegang atas izin Allah, lalu dia minta kepada selain Allah. Aina aqluhu, di mana akalnya? Di mana akalnya?
maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka yang meminta kepada selain Allah adalah saat itulah kehilangan akal sehatnya. Dia hidup di atas karunia Allah, di atas nikmat dan rahmat Allah, lalu dia menyembah selain Allah atau dia meminta kepada selain Allah. Inilah keadaan yang kedua, di mana seseorang dianggap melakukan kesyirikan, meminta, berdoa kepada yang mati dan meminta kepadanya. Yang masih berbisnis, yang melakukan sebuah ritual meminta kepada yang mati, memohon kepada yang mati, hentikan. Itulah kesesatan, dan itu adalah penyimpangan yang besar. Meminta itu kepada Allah, Pak. Meminta itu kepada yang mampu dilakukan oleh manusia, dan itu tidak mengapa. Kalau perkaranya mampu dilakukan oleh manusia, ya, maka boleh kita minta tolong dan orangnya hadir. Tetapi pada sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah, itu tidak boleh kita minta. Yang kedua, minta memohon kepada yang masih hidup, tidak meminta memohon kepada yang sudah mati. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, keadaan yang ketiga, ayyad'a ghaiban anhu, meminta kepada yang gaib, yang tidak ada, yang tidak hadir. Seperti fa innahu la yuhitu bil aswat illa Allah. Tidak ada yang bisa meliputi suara ini kecuali Allah. Yang mendengarkan permintaan itu hanya Allah. Masa dia fulan misalnya di Jawa, dia di Sumatera, lalu ya fulan, ya fulan, ya fulan, tolong saya. Dengarkah sama dia? Nggak dengar. Jangankan di Jawa sana, di Pekanbaru ini saja. Ya, dia di Pekanbaru, yang satu misalnya di mana? Di Bagan Batu. Dengar sama dia? Nggak dengar. Kenapa? La yuhitu bil aswat illallah. Tidak ada yang bisa mendengarkan suara ini kecuali Allah Azza wa Jal, yang menguasai meliputinya. Wala yaghithul makrub fi ghaibatil khalqi illahu fahuwa alladhi qad wasi'a sami'ahu bil aswat. Inilah Allah yang telah mendengarkan pengenalan. Tidak ada satu permintaan makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah tahu, dan tidak ada permohonan dari setiap hambanya kecuali Allah tahu. Lalu kita meminta kepada lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, mintalah kepada, ya, kalau minta tolong kepada orang. Saya minta tolong sama Andre bisa, karena di depan saya, hadir di depan saya, dia mendengarkan apa yang saya minta. Itu sesuatu yang memang logis, ya, sesuatu yang secara normal akal kita menerima. Tapi minta kepada fulan, sebut nama si fulan, ya Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini Allah perlu kita menyadari betapa rusaknya akidah kita ketika kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya, dan meminta sesuatu yang tidak ada, memohon kepadanya, dia tidak ada dan tidak mendengarkan apa yang kita minta. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Jangan dikira Allah tidak mendengarkan, ya, tidak mendengarkan rahasia dan bisikan mereka. Tetapi Rasul-Rasul kami ada di sisi mereka yang selalu menulis apa yang mereka ucapkan. Allah juga katakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang berbisik 3 orang kecuali huwa rabi'uhum, yang keempat, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali yang kelimanya dia. Wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui, ya, segala sesuatu. Tidak ada batas ruang dan waktu. Tidak ada tempat kecuali Allah meliputinya dan mengetahuinya. Dan tidak ada suara yang memohon kepadanya kecuali Allah tahu. Jutaan manusia yang minta kepada Allah, di saat yang sama Allah tahu. Fulan minta ini, fulan minta ini, fulan minta ini. Allah tahu. Maka jadikan kita bagian dari mereka-mereka yang minta kepada Allah di saat itu.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak meminta kepadanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Walaysa ahadun minal bashar, kata Syekh Faisal, tidak ada satupun dari manusia, wala minal khalqi, dan juga dari makhluk, umuman, ya secara umum, yasma' aswatal ibad kullahum atau kullihim, mereka mendengarkan ya suara-suara hambanya. Tidak ada orang yang mampu. Misalnya ini kita berapa orang di depan saya ini, fulan ngomong, fulan ngomong, fulan ngomong. Saya tidak tahu lagi apa yang diomongkan oleh si fulan atau si fulan. Mungkin secara umum saya tahu kalau dia ngomong, tapi apa bicaranya itu saya tidak bisa memastikannya. Itulah makhluk, tidak memiliki kuasa dan tidak bisa mendengarkan secara utuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengetahui apa yang diminta oleh setiap hamba. Walau sami'a mastata'a yujiba wa yaghis, kalaupun mendengar tak akan mampu memberikan permintaan. Wa man i'taqada mithla hadha fi bashar fa qawluhu min jinsi qaulin nasara alladhina qalu innal masih ibn maryam atau innal masiha ibn Allah. Ya, na'am. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seseorang, ya, maka ini termasuk kepada apa yang dikatakan oleh An-Nasrani, ya, An-Nasara, sesungguhnya Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, inilah tiga keadaan jika dilakukan tergolong kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Al-ahwal allati yakunu fi du'a ghairillah syirikan, dan tiga keadaan yang mana seseorang memohon kepada selain Allah, ini syirik. Yang pertama, meminta pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Yang kedua, berminta dan berdoa kepada si mayit. Yang ketiga adalah meminta dan berdoa kepada yang tidak ada. Kan dibiasakan meminta ya fulan ibn fulan, minta ya Allah, ya jangan fulan-fulan juga lagi disebut. Ya Allah, ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, ya Razak urzuqni. Mintalah kepada Allah. Kenapa minta kepada manusia yang lemah? Minta kepada yang maha kuat. Minta kepada Allah yang maha kaya. Kenapa minta kepada manusia yang miskin? Mintalah kepada Allah yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Kenapa minta pada makhluk yang sangat sedikit rahmat dan kasih sayangnya? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha latif. Jangan minta kepada manusia yang memiliki sifat kasar. Allah, kalau kita selalu minta, Allah ridha kepada kita. Tapi manusia, jika selalu minta kepadanya, maka dia tidak senang kepada kita. Meminta kepada Allah mendatangkan kebahagiaan hakiki, dan selalu minta kepada manusia akan selalu mendatangkan penyesalan yang abadi. Banyak kita kecewa dengan manusia ini, Pak. Banyak kita sakit hati dengan manusia ini. Ya, maka sandarkan diri pada Allah yang maha kuasa, tidak menyadarkan diri pada makhluk yang selalu lemah. Ya. Mintalah kepada Allah. Tak punya anak, minta sama Allah. Usaha bangkrut atau tidak jalan, minta sama Allah. Banyak urusan dan banyak ujian dan cobaan, maka minta sama Allah agar diringankan. Anak yang sakit, minta sama Allah kesembuhan. Segala hal yang kita alami dalam hidup ini, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam meminta kepadanya, dan diberikan pula kita ya kemudahan untuk meninggalkan perkara-perkara syirik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara